budaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar Ananda semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, Teacher akan mengajar tema 5, subtema 2, dan pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum Teacher menyampaikan materi yang akan Ananda pelajari, terlebih dahulu Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menjelaskan simbiosis secara benar. Yang kedua, siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tari daerah Turut Lunggai beserta properti yang digunakan. Nah, materi pertama yang akan Ananda capai pada kali ini yaitu menjelaskan hubungan khas antar makhluk hidup. Amatilah gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan gambar yang menunjukkan berbagai jenis ekosistem di darat. Dapatkah Ananda membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut? Hewan dan tumbuhan yang hidup bersama dalam ekosistem membentuk sebuah hubungan yang khas sehingga menjadi saling bergantung satu sama lain. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama disebut simbiosis. Nah, untuk lebih jelasnya, simaklah bacaan berikut ini. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Perhatikan gambar rantai makanan di bawah ini. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Perhatikan bagan di berikut ini sebagai penjelasan terhadap jenis simbiosis tersebut.
Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Berdasarkan bacaan tersebut, dapat diketahui bahwa simbiosis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Nah, kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu kerbau. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Nah, dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon yang ditumpanginya. Yang ketiga, simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Setelah Ananda mengetahui bagaimana hubungan khas antar makhluk hidup, tugas Ananda adalah buatlah tabel perbedaan antara ketiga simbiosis tersebut beserta 2 contoh dari masing-masing simbiosis. Nah, contohnya harus berbeda dari yang telah dijelaskan tadi. Buat di lembar double foliomu. Nah, setelah mengetahui materi tentang simbiosis, materi berikutnya adalah membuat teks non-fiksi tentang contoh simbiosis yang terjadi dalam ekosistem. Dalam membuat teks non-fiksi, yang perlu Ananda lakukan adalah mencari informasi data dan fakta tentang topik yang akan Ananda buat. Ananda bisa mencari bahan bacaan, baik itu dari koran, buku pelajaran, ataupun dari internet. Nah, perhatikan contoh teks non-fiksi yang dibuat oleh Udin berikut ini. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah.
Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putih bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Sepenggal tulisan tersebut merupakan bagian dari teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Nah, tugas Ananda berikutnya adalah buatlah sebuah teks non-fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebagaimana yang telah Ananda pelajari, simbiosis terdiri atas 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, pilihlah salah satu bentuk simbiosis dan makhluk hidup yang diperlukan. Tuliskan teks tersebut di selembar kertas A4 dengan rapi. Perhatikan penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah Ananda mampu membuat teks non-fiksi dari salah satu jenis simbiosis, materi berikutnya adalah mengenal tari daerah Turuk Lunggai beserta properti tari yang digunakan. Tari daerah Turuk Lunggai merupakan salah satu tarian daerah Indonesia yang berasal dari suku Mentawai, Sumatera Barat. Tarian ini meniru aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet yang biasanya ditampilkan dalam proses penutupan pengobatan secara tradisional oleh suku Mentawai. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang tari Turuk Lunggai, simaklah bacaan berikut ini. Alam dan tarian. Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Mentawai, Sumatera Barat. Selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Lunggai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikere, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikere mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dengan diiringi tudukat, gendang tradisional, sikere lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut sikere. Dalam tembaran lampu petromat, bayangan para sikere yang menari jatuh di dinding tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikere kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Berdasarkan bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, sebutkan properti tari yang digunakan dalam tari Turuk Lunggai. Yang kedua,
Apakah tujuan dari tarian turut lenggai? Dan yang ketiga, sebutkan gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian turut lenggai. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap anak-anak semua mampu memahami materi yang telah teacher jelaskan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.